Shalom, selamat sore Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini Selasa 12 Juli 2022. Mari kita persiapkan hati kita untuk kita masuk dalam pemberitaan kebenaran firman Tuhan dalam acara pesan gembala. Ya, mari kita awali di dalam doa. Segala puji, hormat, syukur kami naikkan kehadirat-Mu, Bapa. Kami bersyukur atas penyertaan dan pemeliharaan-Mu sepanjang hari. Engkau yang telah mencukupkan apa yang kami perlukan dan kami tidak kekurangan satu apapun secara jasmani. Ampuni kalau kami masih sering melakukan kesalahan-kesalahan yang tidak perlu. Bapa, kami menyerahkan pemberitaan firman pada sore malam hari dalam tangan kasih-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, tentu kita sering mendengar istilah khawatir atau kekhawatiran, ya, istilah khawatir atau kekhawatiran. Dan kekhawatiran atau khawatir ini suatu keadaan yang sering dialami oleh banyak orang, ya. Jadi rasa khawatir itu rasanya menghinggapi hampir semua orang, ya, baik itu orang-orang yang sudah dewasa rohani pun, bahkan seorang hamba Tuhan yang besar pun seringkali bisa diliputi rasa khawatir ini, ya. Dan makanya ada yang menganggap bahwa rasa khawatir itu, rasa khawatir itu merupakan sesuatu yang manusiawi, ya. Karena pada dasarnya hampir semua orang memiliki atau ada rasa khawatir ini, ya. Jadi khawatir itu suatu keadaan. Khawatir itu suatu keadaan yang membuat seseorang tidak nyaman, ya. Jadi seseorang itu dengan rasa khawatir itu mereka tidak nyaman. Mereka adalah orang-orang yang ketakutan akan terjadinya sesuatu yang tidak dia harapkan, ya. Jadi ada rasa ketakutan karena dia membayangkan akan terjadi sesuatu yang tidak dia harapkan. Nah, makanya ini rasa khawatir. Karena kalau hal itu sampai terjadi, ini akan membuat hidupnya menjadi tidak nyaman. Bahkan mereka bisa menderita, ya. Ini yang saya katakan bisa dikatakan sebagai sesuatu yang alami, ya, manusiawi. Setiap orang pasti ada rasa khawatir, ya, khawatir dalam banyak hal, ya. Banyak ayat dalam Alkitab ini yang mengaitkan khawatir ini dengan kehidupan orang percaya, ya, khususnya dengan kehidupan orang percaya. Tetapi Bapak Ibu saudara, ya, tetapi yang ini yang penting diperhatikan. Landasan seseorang untuk khawatir itu seringkali berbeda, ya. Jadi si A rasa khawatir, tapi landasannya seperti ini. Si B juga rasa khawatir, landasannya seperti ini, ya. Dan orang-orang yang memiliki rasa khawatir yang kuat, ya, seringkali itu dia tidak memiliki landasan yang benar, ya. Ya, seringkali makanya saya katakan landasan seseorang untuk khawatir itu seringkali tidak tepat. Dan ini memang dipengaruhi oleh kedewasaan rohani seseorang, ya, dipengaruhi oleh kedewasaan rohani seseorang. Apa yang dikhawatirkan orang-orang yang tidak rohani, ya, jadi apa yang dikhawatirkan oleh orang-orang yang tidak rohani atau orang-orang yang kurang rohani itu kadang-kadang dia tidak dikhawatirkan oleh orang-orang yang rohani, ya. Jadi untuk urusan hal ini orang-orang yang tidak dewasa rohani khawatir, tetapi orang yang rohani tidak khawatir. Nah, sebaliknya orang-orang rohani khawatir akan hal ini, dia khawatir sekali dengan hal ini. Tetapi orang-orang yang tidak rohani tidak khawatir dengan hal itu, ya. Maka di depan saya katakan rasa khawatir dalam diri seseorang itu ditentukan oleh landasan kebenaran firman yang dia pahami, ya. Kalau semakin dia memahami kebenaran firman Tuhan dengan lengkap, rasa khawatirnya akan berbeda dengan orang yang tidak memiliki landasan kebenaran firman Tuhan. Orang-orang yang tidak rohani biasanya mereka khawatir untuk perkara-perkara duniawi,
ya, perkara jasmani. Karena mereka menganggap, ya, orang-orang yang tidak rohani itu mereka menganggap bahwa mereka hidup di dunia ini masih lama, ya, masih lama, dan dia memang benar-benar ingin menikmati keindahan dunia ini. Dia menganggap bahwa dia akan hidup 1000 tahun lagi, misalnya gitu. Ya. Jadi dia untuk perkara-perkara yang jasmani, untuk perkara-perkara yang lahiriah dia khawatir, ya, karena dia menganggap bahwa hidup ini masih lama dan aku ingin menikmati hidup ini. Ya, sementara kenyataannya mereka dalam keadaan yang misalnya terpuruk. Ya, apa yang diharapkan, bisnis yang diharapkan, ya, karir yang diharapkan tidak bisa diraih. Wah, ini khawatir. Ya. Sementara mereka yang rohani, orang-orang yang rohani, mereka menganggap bahwa hidup di dunia ini hanya sekejap. Ya, hidup di dunia ini hanya sementara. Orang Jawa bilang urip neng dunia itu sak dermo mampir ngombe. Ya, jadi hidup di dunia ini sekedar mampir hanya untuk minum. Ya, itu untuk menggambarkan betapa singkatnya hidup di dunia ini. Ya. Ini orang-orang yang rohani pasti begitu. Nah, orang-orang yang duniawi, orang-orang duniawi yang belum dewasa rohani, dia menganggap bahwa kenikmatan dunia ini harus bisa dia nikmati, bisa dia rasakan, karena dia punya prinsip bahwa nanti dia tidak bisa menikmati keindahan yang seperti ini. Jadi dia menganggap bahwa kenikmatan dunia ini yang ada di dunia ini itu tidak akan mungkin terulang lagi. Kalau dalam kesempatan ini aku tidak bisa menikmati keindahan dunia ini, waduh, saya rugi. Ya. Sebaliknya orang-orang yang rohani, dia menganggap bahwa ada kehidupan lain, ya, ada kehidupan lain yang nanti menawarkan keindahan yang jauh lebih indah dari yang ditawarkan dunia ini. Itulah kehidupan di langit baru, bumi baru. Ya, dia punya keyakinan itu bahwa di langit baru, bumi baru, di LB3 nanti ada suatu kehidupan yang jauh lebih indah dari yang ditawarkan di dunia ini. Maka orang-orang yang rohani dia tidak ngotot untuk menikmati keindahan dunia ini. Ya, kalau dia bisa menikmati, puji Tuhan. Tidak bisa, ya tidak masalah. Yang penting bagi dirinya adalah bagaimana dia hidup benar di hadapan Tuhan, bagaimana dia terus hidup berkenan di hadapan Tuhan, sehingga suatu saat nanti, ya, ketika dia mengakhiri hidupnya, dia akan ditempatkan dalam langit baru, bumi baru. Ya. Sementara orang-orang yang tidak rohani, dia menganggap bahwa, oh, ini harus aku raih, keindahan dunia ini harus bisa aku raih. Ya. Olehnya dia memperjuangkan bagaimana dia bisa meraih keindahan dunia, ya, yang akhirnya dia bisa menghalalkan segala cara, ya, yang akhirnya apa? Hidupnya pun nabrak rambu-rambu kebenaran firman Tuhan, menghalalkan segala cara, karena begitu kuat nafsunya, keinginannya untuk bisa menikmati keindahan dunia ini. Nah, ini yang salah. Inilah rasa khawatir orang-orang dunia ini. Ya, kalau kita lihat 1 Petrus 1 ayat 24, ya, kalau kita lihat 1 Petrus 1 ayat 24 dikatakan, sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Ya, semua yang hidup, juga kehidupan manusia ini seperti bunga rumput, gugur dan kering, layu. Ini menggambarkan betapa singkatnya hidup di dunia ini. Dan Alkitab katakan bahwa 70-80 tahun hidup manusia. Selebihnya adalah penderitaan dan kesukaran. Ini, jadi orang-orang yang rohani, dia tidak mempersoalkan, dia tidak masalah kalau memang dia tidak bisa menikmati keindahan dunia ini, dan dia juga rela, ya, menderita sementara waktu selama di dunia ini karena dia menjalani hidup kebenaran, ya, karena dia menjalani hidup dalam kebenaran firman Tuhan demi meraih keindahan yang kekal di langit baru, bumi baru ini.
Jadi rasa khawatir itu berbeda masing-masing orang. Ya. Orang-orang yang rohani dia khawatirnya dalam hal ini, orang-orang tidak rohani dia khawatirnya dalam hal-hal itu. Ya, kalau kita lihat di dalam Injil Matius pasal 25, Injil Matius Injil Matius 6 ayat 25 dikatakan, ya. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup ini lebih penting daripada makanan, dan tubuh ini lebih penting daripada pakaian? Ya, itu. Ya, jadi hidup ini lebih penting dari pakaian, artinya ya, hidup ini lebih penting dari pakaian, artinya bahwa kualitas hidup orang percaya itu jauh lebih penting daripada makanan, apa yang kita makan, apa yang kita minum. Ya. Ya. Dan dikatakan lagi, ya, bukankah hidup ini lebih penting daripada makanan, dan tubuh ini lebih penting daripada pakaian. Tubuh ini, kesehatan ini lebih penting daripada pakaian. Apa artinya pakaian yang mewah kalau kesehatannya buruk? Ya. Apa artinya makan enak, dia bisa menikmati apapun, tetapi kalau kualitas hidupnya rendah? Ya. Apa artinya itu? Maka di dalam 1 Korintus 8, ya, dikatakan 1 Korintus 8 ayat 8 mengatakan, 1 Korintus 8 ayat 8 mengatakan, makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau tidak kita makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Jadi makanan itu tidak membuat kita lebih dekat dengan Allah, baik itu kita makan ataupun itu tidak kita makan. Ya. Jadi jangan kita itu memanjakan lidah, memanjakan selera. Oh, enggak masalah. Bisa makan enak, ya puji Tuhan. Yang penting sehat. Tidak bisa makan, yang enak, ya enggak masalah. Ya. Karena makanan itu tidak akan membuat kita menjadi semakin lebih dekat dengan Tuhan. Ya, semakin mengerti kebenaran. Oh, tidak. Ya, ini yang harus kita pahami, Bapak Ibu Saudara. Ya. Jadi orang-orang yang tidak memiliki pemahaman firman yang lengkap, khawatirnya itu pasti urusan-urusan yang jasmani, perkara-perkara duniawi. Ya, khawatir tidak bisa nanti tahun baru dia tidak bisa pergi keluar kota, tidak bisa pergi keluar negeri. Wah, dia khawatir, ya. Khawatir kehabisan stok mobil misalnya. Wah, di dealer mobilnya rebutan, dia khawatir kalau kehabisan stok. Pokoknya yang dia khawatirkan sesuatu yang jasmani, dan itu tidak penting. Ya. Itu tidak penting. Maka ayat Matius 6 ayat 31, ya, Matius 6 ayat 31 dikatakan, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Jadi jangan khawatir apa yang kita makan, kita minum, kita pakai. Ya, ditambah lagi apa yang kita nikmati, yaitu keindahan dunia. Jangan usah khawatir. Ya. Ayat 32 katakan, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Ya. Tetapi bagi kita dikatakan, akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Ya. Seperti yang berulang kali saya katakan, bahwa Allah itu maha tahu. Bahkan sebelum lidah kita mengucapkan permintaan, Allah pun tahu apa yang kita perlukan. Ya. Dan Allah bisa memenuhi permintaan kita. Allah sangat mampu memenuhi kerinduan kita. Tetapi masalahnya bagi Allah adalah, layakkah umatku ini aku penuhi apa yang dia inginkan? Kalau itu dianggap membahayakan bagi kehidupan rohaninya, Tuhan pasti tahan, tidak dipenuhi. Ya. Jadi ini Bapak Ibu Saudara yang harus kita pahami. Ya.
apa yang kita minta itu menurut kita, oh itu ikan Tuhan. Tapi Tuhan katakan itu bukan, itu ular. Kita bilang, oh Tuhan aku minta ini telur, oh bukan, itu batu. Nah yang tahu itu ikan, apakah itu telur, itu Tuhan. Kita itu kadang-kadang tidak tahu apa yang kita minta itu, apakah itu akan bisa membuat kita menjadi lebih mengasihi Tuhan. Ya, apakah yang kita minta itu akan menjadikan kita efektif bagi Tuhan? Ya. Jangan-jangan yang kita minta itu justru membahayakan diri kita, yang bisa menjauhkan kita dari persekutuan dengan Tuhan. Nah, itu yang Tuhan tidak mau, yang seringkali doa kita tidak dijawab. Ya. Makanya kalau kita berdoa itu harus meminta sesuatu yang sesuai dengan keinginan Tuhan. Ya, pasti yang kita minta adalah sesuatu yang itu berguna untuk pertumbuhan rohani kita. Bagaimana kita semakin bisa dipakai Tuhan, bagaimana hidup kita semakin bisa memberkati orang lain. Nah, itu yang harus kita minta. Ya, jangan kita minta sesuatu yang itu tidak membuat kita menjadi lebih baik di hadapan Tuhan. Nah, ini yang membahayakan Bapak Ibu saudara. Ya. Jadi khawatir yang jasmani, yang lahiriah itu harus mulai kita kikis. Harus kita kikis, dan kita akan mengarahkan untuk khawatir-khawatir yang memang dikehendaki Tuhan. Ya. Karena memang Alkitab katakan asal ada makanan dan pakaian cukup. Ya. Asal ada makanan dan pakaian cukup, artinya jangan kita memasang target untuk sesuatu yang jasmani. Ya. Untuk sesuatu yang jasmani jangan kita pasang target. Misalnya umur 30 harus sudah punya rumah. Ya. Nanti umur 35 harus punya mobil. Ya, umur 55 harus punya rumah satu lagi. Ya, sebelum pensiun kita harus sudah keliling Eropa. Itu kan target-target yang sifatnya jasmani, yang itu tidak diajarkan oleh Tuhan. Ya, jangan memasang target yang sifatnya jasmani. Ya, yang akhirnya kalau kita tidak bisa meraihnya, kita seperti ada rasa khawatir. Waduh, khawatir nanti kalau nggak bisa beli sekarang, mobil ini minggu depan, bulan depan naiknya sekian persen. Ya, ini mumpung tiket murah ke Jepang atau ke Eropa, kita buru-buru ngejar supaya dapat tiket murah. Karena khawatir. Ya, khawatir dia kalau nggak dapat tiket ke Jepang, nggak dapat tiket jalan-jalan ke Eropa yang murah, itu khawatir. Ini nggak pada tempatnya. Ya. Bukan berarti Bapak Ibu saudara tidak boleh pergi ke Jepang, ke Eropa atau ke Amerika, enggak. Ya, pergi saja, tapi jangan itu menjadi target utama, dan kalau tidak bisa kesampaian kita menjadi seperti ada yang tidak lengkap. Ya. Jadi kalau belum ke Eropa seperti hidupnya itu nggak lengkap. Salah ini. Ya, salah. Nah, yang kita mau belajar apa yang dikhawatirkan oleh Paulus. Ya, di dalam 2 Korintus pasal 12. 2 Korintus 12 ayat 20. 2 Korintus 12 ayat 20. Sebab aku khawatir bahwa apabila aku datang, aku mendapati kamu tidak seperti yang kuinginkan, dan kamu mendapati aku tidak seperti yang kamu inginkan. Aku khawatir akan adanya perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, fitnah, bisik-bisikan, keangkuhan, dan kerusuhan. Ya, jadi ini khawatir. Ini khawatir yang bagus, khawatir yang kudus, khawatir yang ilahi. Ya, jadi setiap kita, khususnya para orang tua, itu harus memiliki khawatir seperti ini. Aduh, nanti jangan-jangan anak-anak saya ini makin kesini tambah pergaulannya nggak benar. Ya, dikatakan tadi, ya, khawatir adanya perselisihan. Waduh, saya khawatir kalau pergaulannya anak saya seperti ini, dia akan mudah berselisih dengan saudaranya, ya, dengan orang lain. Ya, kalau dia pergaulan sini, aku khawatir kalau dia nanti tercemar, ya, ikut-ikutan pakai obat terlarang,
Ya, dikatakan lagi di sini, ya, amarah, jadi emosi, iri hati, egois, fitnah, keangkuhan. Ya, jadi khawatir. Waduh, kalau anak ini saya biarkan dia mengikuti hidupnya sendiri, dia nggak mau ke gereja, ya, nggak mau membangun misbah doa, nggak mau memiliki kebiasaan mendengar firman. Wah, ini anak ini bisa menjadi anak yang membahayakan. Dia bisa menjadi anak-anak yang egois, ya, jadi anak-anak yang mudah iri hati, ya, menjadi anak-anak yang mudah marah, emosi. Ya, karena memang bejana hatinya tidak diisi oleh benih-benih ilahi kebenaran firman Tuhan yang itu bisa mengarahkan untuk dia hidup benar di hadapan Allah. Ya, jadi rasa khawatir kita harus seperti ini. Ya, khawatir, jangan-jangan anak saya gimana ya nanti. Ya, kalau di sana dia kos, kita membayangkan, iya kalau dapat teman yang baik, kalau enggak, ya, banyak hal. Ya, ketika anak kita minta mobil, kita berpikir 2 kali, jangan-jangan setelah saya beliin mobil nanti dia menjadi anak yang sulit dikendalikan. Ya, sebentar-bentar keluar, sebentar-bentar izin keluar rumah, nanti pulangnya malam. Nah, ini harus ada khawatir. Jangan ketika kita memberikan mobil baru, motor baru, terus kita merasa, wah, aku sudah menyenangkan anak saya, aku sudah menunjukkan rasa kasih saya kepada anak-anak saya. Ini salah. Ya. Khawatir itu harus, kalau anak kita ini nanti ujungnya bisa membuat anak kita memiliki karakter buruk dan akhirnya dia bisa terhilang dari hadapan Tuhan. Dia bisa berjalan menuju kebinasaan. Nah, ini yang harus benar, khawatir dalam hal ini. Ya. Dan sebelum kita mengkhawatirkan diri orang-orang yang kita kasihi, apakah itu pasangan hidup kita, apakah itu anak kita, cucu kita, keluarga dekat kita, sebelum kita mengkhawatirkan hidup mereka, kita harus mengkhawatirkan hidup kita dulu. Ya, kita benahi hidup kita dulu sampai kita memiliki keyakinan bahwa aku tidak akan terpleset, ya, aku tidak akan jatuh karena hal-hal yang tidak perlu. Aku akan terus berjalan, ya, berjalan memperjuangkan, ya, bagaimana aku bisa dapat tiket masuk langit baru bumi baru. Ya, jadi kita dulu yang harus ada khawatir. Kalau seseorang tidak mengkhawatirkan kehidupannya pribadi, ya, jadi orang itu tidak mengkhawatirkan kehidupan pribadi, tidak mengkhawatirkan keselamatan pribadinya, dia tidak khawatir. Dia tidak mungkin mengkhawatirkan keselamatan orang lain, tidak mungkin. Ya, orang keselamatan diri sendiri aja dia tidak urus, ya, dia tidak peduli. Ya, dengan menjalani hidup seenaknya, menuruti keinginan daging, menuruti keinginan hawa nafsu, yang penting dia bisa terpuaskan. Nah, ini kan orang-orang yang tidak memikirkan keselamatan bagi dirinya sendiri. Nah, orang seperti ini tidak mungkin dia memikirkan keselamatan orang lain. Dia tidak mungkin mengkhawatirkan orang lain menuju kebinasaan. Ya. Jadi mari Bapak Ibu kita mengoreksi, kita mengkhawatirkan diri kita sendiri. Jangan sampai kita mudah berbuat dosa. Jangan sampai kita memiliki, ya, hati yang tidak bersih, yang mudah dendam, ya, yang menyimpan akar kepahitan. Jangan ada di dalam diri kita. Dan kita bisa meyakinkan diri kita bahwa aku di track yang benar. Aku hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Nah, akhirnya kita bisa memiliki khawatir yang ilahi, kita bisa menyelamatkan orang lain yang kita kasih. Nah, ini tidak mudah. Kita harus terus tekun belajar kebenaran firman Tuhan. Ya, harus terus tekun belajar kebenaran firman Tuhan. Dan kita jangan menjadi orang-orang yang cengeng. Ya, sedikit dibawa masuk Tuhan dalam penderitaan sedikit aja, waduh, udah kebingungan. Kita harus menjadi orang yang tenang. Ya, itu tidak masalah. Itu tidak ada hubungannya dengan nasib kekal jiwa kita. Tidak usah masalah. Ya, itu tidak ada hubungan dengan nasib kekal jiwa saya. Jangan dipikirkan. Ya,
Tapi kalau itu berhubungan dengan nasib kekal jiwa kita, nasib kekal jiwa orang-orang yang kita kasih, baru kita pikirkan. Kita harus benar-benar bisa mengatasi hal ini. Ya, selamat berjuang. Tuhan Yesus memberkati. Ya, mari kita tutup dalam doa. Bapa di surga, meterangkan firman dalam setiap hati kami dan ajar kami melakukannya hari lepas hari. Roh Kudus berikan kami kekuatan, mampukan kami untuk hidup dalam kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.